Ya, kenapa Poco X5 Pro 5G baru rilis sekarang? Sebenarnya kasihan gitu. Akhirnya keluar, speknya oke, harganya oke banget, tapi jadinya malah tenggelam sama hype-nya Poco F5 nih. Kayak ya bagus sih, akhirnya rela Poco sampai 5 juta itu udah makin lengkap. Kayak 2023 udahlah, lo mau cari harga buat kaum mending Poco itu udah jadi urutan nomor 1 yang paling gampang. Mau 3 jutaan ada Poco X5, mau 2 jutaan ada Poco M5, mau 5 jutaan kurang ada Poco F5, dan yang mengisi area 4 jutaan kecil nih ya ini jadi lengkap. Ya kalau sejutaan lah ya adalah sister brand ya, si Xiaomi ya. Nah ini yang jadi digadang-gadang nih handphone 3 jutaan terbaik awal tahun kemarin. Jadinya hadirnya tuh sekarang, yang sebenarnya tuh bikin warganya sendiri tuh sebel karena hadir di harga Poco X5 yang mahal, versi mahalnya kurang 1000, yaitu di 3.799.000 buat yang 618GB cuy. Gokil nggak tuh? Gimana dong nasib Poco X5 sekarang ya? Tapi sih ya gue tetap rekomendasiin buat kalian buat consider ya, ambil RAM 8GB nya di harga 4.299.000 sekarang. Lebih murah sama biar bisa nyesuaiin sama kencengnya si chipset 778G cuy. Masa chipset kenceng tandingin sama RAM yang nanggung? Ya nggak salah sih, tapi kan kita suka yang maksimal gitu ya. Dan dikarenakan ini hadir sebagai adanya Poco F5 yang sama-sama pakai Snapdragon 7 series, apakah ini worth it buat lu ngirit 1 juta dan pilih handphone ini? Oke, mari kita bahas. Pertama, dari desainnya, si X5 Pro itu desainnya yang paling Poco saat ini. Ada warna Poco Hero, yaitu Poco Yellow yang premium banget, modern dan sporty looks. Aksen hitamnya juga sebagai pemanis yang pas untuk handphonenya jadi satu kesatuan yang keren. Finish back covernya juga nggak bikin nempel sidik jari, cuma minyak aja kalau tangan lu kotor. Kamera bump ini oke punya stylenya, tapi emang untuk lensa agak offset ya. Jadi pemakaian case gua rasa itu wajib biar bodinya aman. Terus juga buat port sama tombol komplit sampai ada audio jacknya juga. SIM tray sayang nggak bisa SD card eksternal, tapi buat gua nggak jadi deal breaker pula karena pilihan storage-nya udah besar cuy, udah oke. Bobot handphone ringan cuma 181 gram doang. Gua suka handphone ringan ya. Terus juga ada IP53, lumayan sih, pertahanan air di handphone ini udah aman. Jadi ya buat 3 jutaan sih dari fisik ini udah bagus. Ya kalau style sih selera lah. Setidaknya ada warna netralnya, si hitam kalau kalian nggak mau yang macem-macem. Layar pakai Flow AMOLED ya, jadi dagu lebih tipis, udah lumayan simetri dengan sisi atasnya. Kamera depan punch hole, resolusi Full HD, refresh rate-nya up to 120Hz, touch sampling rate-nya di 240Hz, dan up to 900 nits peak brightness-nya. Kalau segi warna udah di P3 punya dengan ready di HDR10 Plus, sama sudah ada sertifikasi Dolby Vision dan Atmos buat kalian mendapatkan pengalaman lebih seru lagi. Ya layarnya udah oke lah, buat dipakai main game enak, up to 10 jari dengan responsivitas yang oke juga, nggak ada touch delay untuk 2 ataupun 4 jari juga. Buat brightness ini juga udah termasuk menarik, di luar aman, dan warnanya sendiri udah cukup vivid. Nah paling sih satu masalahnya nih, udah Flow AMOLED tapi kenapa always on display itu cuma 10 detik doang nih? Ayo dong Poco, masa Flow AMOLED cuma biar dagu tipis doang? Sayang dong. Tapi setidaknya untuk speakernya sendiri ini udah bagus. Tadi udah dijelasin pakai Dolby Atmos kan. Ya speakernya ini udah stereo punya, kualitasnya udah cukup oke, volumenya imbang, detail pas, cuma kurang sedikit bass aja sih. Ya secara overall ini udah bagus cuy. Sekarang di jeroannya, tadi udah dimention ya, ini udah pakai Snapdragon 778G, seri 7 terbaik dan 2 generasi sebelum 7 Plus Gen 2. Terus RAM storage-nya pilihan itu ada yang 618GB dan 8256GB. Keduanya udah pakai LPDDR4X dan UFS 2.2 punya. OS-nya out of the box-nya MIUI 14, tapi sayangnya Android ini masih di 12. So update 2 tahun major 3 tahun security ini ya mentok di Android 14 aja nih. Tapi ya udahlah ya, udah biasa juga kan. Yang penting kan kalau misalkan udah mentok OS-nya, garansinya udah habis, tinggal main aja ke forum buat ganti custom.
udah ada loh sebenarnya. Dan untuk MIUI sekarang kurang lebih sih sama ya, masih ada bloatware dan iklannya. Tinggal dimatiin manual juga masih bisa, caranya juga kurang lebih sama. Tapi yang nih ya makin lama tuh makin gue pusing, yaitu sama UI si MIUI-nya. Bukan karena ikonnya, cuma gue kayak bosan banget gitu sama wallpaper bawaan Poco yang nggak minimalis gitu, nggak kayak handphone lain yang kayak sekarang tuh makin minimalis. Dia ini bawaannya masih kayak gambar abstrak gitu. Tapi ya balik lagi sih sebenarnya selera aja emang. Tinggal ganti ke gampang. Tapi ya udahlah, buat testing ya kita bisa lihat juga Antutu 10-nya ini bisa dapat di 600 ribuan dan Antutu 9-nya itu masih di rata-rata yang sama kayak 778G yang sekitaran 500 ribuan. Kalau Geekbench 6 juga di angka 1000-an untuk single core-nya, multinya pun juga sama standar dan 3D Mark-nya pun ya hasilnya oke dengan stabilitas di angka 99%. Kita udah tes game juga kayak gini nih hasilnya. Kayak di game Genshin Impact, defaultnya dapat settingan low 30 fps, dapat rata-rata di 27 sampai 30 fps. Dan kita coba roaming di Liyue Harbor malam-malam pas lagi banyak orang juga, ini bisa dapat rata-rata di 32 sampai 48 fps, rata-rata dapat di 39, dan pas lagi berantemnya itu bisa sampai dapat di rata-rata 36 fps. Untuk penggunaan baterai selama 20 menit ini cuma makan 6% dan suhunya ini lumayan adem di 41 derajat doang pas di sisi depannya. Jadi nggak panas-panas banget lah. Buat Genshin Impact kita udah coba buat main di settingan realistis medium 60 fps, hasilnya sih ya udah nggak bagus tapi nggak jelek. Menurut gue sih ini agak kocak ya. Ini beneran di bagian SoC-nya pun juga sama bagian tengahnya bisa jauh banget suhunya. Biasanya bedanya itu palingan 1 sampai 2 derajat. Nah, ini agak lain nih, bisa sampai 3 sampai 4 derajat tuh. Jadi sini hangat, sini adem banget gitu ya. Jadi bagian jempol kiri aja yang agak hangat, yang kanan itu adem banget. Tapi experience-nya ya lumayan lah. Mengingat ini handphone mid range ya, dengan harga yang stupid, ini sih udah cukup banget buat grinding palingan ya. Kalau agak lama main game ya lo mesti agak tahan hangatnya aja. Kalau game Wild Rift default settingannya dapat di performance 60 fps dan defaultnya itu di settingan high 120 fps. Itu dapat rata-rata di 60 fps. Ini sama ya, jadi kayak agak aneh gitu. Kalau baterainya selama penggunaan 14 menit cuma makan 3% dan suhunya tertinggi itu cuma di 39 derajat Celcius di bagian depan aja. Nah, ini Wild Rift kayaknya emang kurang akrab gitu sama Poco. Sebenarnya buat layar itu udah support 120 fps dan settingannya pun juga udah support di 120 fps. Tapi di game entah kenapa nggak mau di 120 fps, beneran diem di 60 fps aja kayak settingan standarnya. So ya nothing special sebenarnya. Tapi kalau ada potensi buat 120 fps, gua harap sih Poco mau cepet update sih. Sayang banget gitu. Ini udah ada potensinya kalau mau main di game 120 fps, harusnya sih ini bakalan bisa dis lagi di Wild Rift-nya. Kalau di game Mobile Legends game ketiga, default settingannya dapat di ultra yaitu 120 fps. Ini bisa dapat rata-rata sampai 118 fps pas lagi farmingnya dan turun sedikit ke 92 fps pas lagi fight-nya. Kalau penggunaan baterai selama setengah jam itu makan 25% dan suhunya ini sama kayak Genshin, tertingginya di 41 derajat Celcius di bagian depannya. Sekedar info, benchmarking waktu di Remo game Mobile Legends update terbaru di settingan ultra kalau keadaan farming, HP ini bisa lah buat naklukin 120 walaupun ada turun-turun dikit ya. Tapi bisa cepat recover ke 100-an lagi. Tapi memang kalau udah gaming agak lama dan lagi fight baru agak berat buat naikin ke 100-an fps. Dan jangan lupa emang 120 fps Mobile Legends ini susah banget buat ditaklukin untuk suhunya sendiri yang bisa nembus sisi 40. Ini karena mainnya di grafis ultra rata-rata kanan di 120 fps. Jadi kalau lu terbiasa sama game grafis yang biasa kayak medium 60 fps, harusnya ini aman banget. Makasih lo Gary tulisannya, nggak ada titik komennya, kayak orang tolol yang saya jadi ngomongnya. Ketahanan baterainya ini juga udah standar bagus ya, kapasitasnya di 5000 mAh, bisa buat seharian pakai, tergantung pemakaian dengan pengecasan di 67 watt yang kurang lebih bisa ngecas full dalam waktu 1 jam. Kalau konektivitas jelas ini udah 5G, ada NFC, Bluetooth 5.2 dan sensornya yang udah komplit. Lalu sekuritasnya ada sidik jari dan juga serta face unlock-nya. Sekarang di bagian kamera, satu hal yang diunggulkan di Poco ini adalah udah menggunakan kamera 108 megapiksel pertama untuk handphone Poco. Ya gue sih nggak peduli ya, HP 108 megapiksel ya bukan berarti hasilnya bakalan bagus juga. Tapi di handphone ini setidaknya udah punya setup kamera yang oke untuk di harganya. Utamanya tadi 108 megapiksel, dia ada ultrawide 8 megapiksel dan gimmicknya 2 megapiksel. Serta kamera depan ada 16 megapiksel punya. Ya secara overall dan posisi handphone ini sebenarnya sih ini bisa lah menggantikan kedudukannya Poco X3 NFC tahun lalu. Gue lebih suka bilang itu dibanding ya 108 megapiksel
pixel pertama si Poco lah ya. Nih lihat aja nih hasilnya ya. Di bagian sandarnya suatu hasil yang udah bisa dibilang bagus lah. Detailnya dapat bagus ya, rapi juga, dan buat rumput-rumputnya ini udah oke detail-detailnya. Warnanya juga udah keluar dan vivid, tapi gua ngerasa kayak sedikit kebanyakan kontras gitu. Jadi kayak area shadownya itu gue kurang puas aja, kayak terlalu gelap hasilnya. Kalau di mode 108 megapiksel udah punya hasil yang mirip kayak standarnya, cuma memang prosesnya itu nggak sama nih. Dari segi warna dia agak sedikit menurun, dan malah bagian kontrasnya ini lebih pas menurut gue, lebih bagus. Kalau di mode AI jelas warnanya di boost, kayak buat lo yang pengen langsung post dan gak mau ribet edit foto nih udah lumayan juga. Dan untuk di mode SDR-nya ini juga nggak beda kayak mode standar ya. Agak disayangkan karena gue kira kontrasnya bakalan diturunin, ini malah ya udah sama aja kayak standarnya. Kalau di gambar ultrawide-nya sebenarnya udah punya hasilnya oke ketika di warna, maksud gue di cahaya yang cukup. Cuma untuk perbandingan warna sama kamera standar, dia ini white balance-nya agak sedikit geser ke warm gitu, gak persis sama kayak kamera utamanya. Untuk di mode portrait untuk 3 jutaan ini udah bagus juga, bokeh-bokehannya dapat, potongan sama objeknya yang orang itu tuh udah rapi, dan kacamata pun juga nggak kepotong. Ini udah berlaku di kamera depan juga, jadi udah oke pula. Nah, kalau untuk mode videonya, ini yang bikin mirip sama si X3 NFC. Bener-bener bagus lah hasilnya. Dia ini bisa di Full HD 60 fps dan 4K 30 fps serta dengan OIS-nya ya. Dan hasilnya ini bener-bener rapi, bahkan ini sampai minim jitter cuy. Ini dia kebon lagi tuh, ada Aldira tuh kan. Nah, gitu. Jadi ini adalah perekaman dari Poco X5 Pro yang HP-nya bener-bener super telat gitu. Gue juga nggak tahu sih kenapa dia baru ngeluarin gitu ya. Dan perekamannya sebenarnya up to 60 fps ya. Cuman jadinya begini nih. Ini bisa 60 fps, cuma 60 fps depannya klasik HP-HP mid-range sudah pasti gempa gitu. Cuman ya nggak sebagus belakangnya. Tapi ya gue nggak nyaman sih 60 fps ya, jujur aja ya. Jadi balik ke 30 aja lah. Nah, ini kan lebih baik gitu ya, 30 fps Full HD. Jadi ya udah gitu. Oke. Lihat awannya, ini backlight. Agak-agak cahaya surgawi, cuman ya sudah lah. Dan ini adalah menurut gua udah lumayan vlogable dan ready to upload lah, ala-ala gitu. Jadi itu aja. Gimana menurut kalian? Bagus atau mending HP yang Ya, jadi gimana sama HP ini? Ya, kita langsung aja kita bahas kesimpulannya. Nah, pasti ada juga nih yang penasaran, gua kok nggak bahas yang mending ini atau ya si 782G-nya. Ya ditambah tadi gua nggak mention chipset itu juga kan. Jadi ya udah kita bahas ya. Jawaban gua di sini nih, ya kalau lo mau ningkatin sedikit performance raw-nya, ya lebih baik si 782G. Tapi masih tahu nih kalian ya, kalau 782G itu basisnya sama si 778G juga. Jadi secara raw performance doang yang kelihatan naik, tapi untuk teknologinya hampir 90% itu sama. Ya namanya juga improve minor gitu kan ya. Jadi sih ya 778G dan 782G untuk saat ini sih gua nggak melihat ini sebuah dua chipset yang beda ya. Masih sama-sama, cuma kayak di tweak dikit aja. Malah di 782G kelihatan telat banget keluarnya, di mana chipset ini rilis setelah ada 7 Gen 1 dan si 7 Plus Gen 2 juga. Ya itu jadi kayak gimana gitu. Chipset yang terlupakan kelihatannya. Jadi ya menurut kalian gimana? Dan si Poco X5 Pro 5G ini sebenarnya sih ya mau dibilang best mid range sebenarnya sulit cuy. Sulit banget karena gara-gara ada si Poco F5-nya. Tapi kalau misalkan gue bilang best 778G, ini kandidat super kuat. Dari harga dan juga performa itu bener-bener sejalur gitu. Bikin penantang 778G lain itu bingung buat adjust harga yang pas buat lawan si handphone ini. Kayak pakai si 778G tuh sekarang ada si Xiaomi 12 Lite, Samsung A73, iQOO Z7 yang pakai 782G, itu tuh masih adjust harga lagi buat nyesuaiin si Poco X5 Pro. Ya, tapi di sini gua nggak menyampingkan fitur-fitur mereka ya. Ya mereka ada kelebihannya masing-masing. Palingan sih si Poco X5 Pro ini paling bener itu upgrade untuk yang lu punya si Poco X3 NFC sih. Smartphone all-rounder yang punya performance oke untuk di harga 3 jutaan. Kayak performance sudah jelas 778G masih kenceng banget. Kamera sama-sama bagusnya, terutama di perekaman videonya.
Dan jelas juga kalau upgrade yang dulu itu masih 4G, sekarang ini udah 5G. Ini benar-benar pengganti yang pasti. Ya memang kalau lihat dari hierarki jadi bakalan pusing sih. Coba aja, ini datang lebih awal gitu ya si handphonenya. Hype itu bakalan lebih bagus gitu. Jadi lebih imbang. Poco X5 kemarin rame. Kalau misalnya ini lebih awal jadi rame juga. Dan puncaknya kemarin si Poco F5 kemarin itu jadi bagus tuh, rata. Poco tuh hebat tahun ini. Tapi ya buat Poco bener-bener lagi manen banget sih, walaupun cuma jualan online. Poco F5 aja bisa kejual 10.000 unit nggak sampai seminggu. Dan Poco X5 Pro ini udah mulai kelihatan naik nih angka penjualannya. Ya kalau di Shopee kan kehitung bener-bener kejual pas udah sampai diterima gitu, nggak kayak Tokopedia. Jadi kelihatannya lama naiknya. Dan program Poco yang memang pengen jualan secara online pun nggak menjadi sebuah masalah untuk membelinya ya, karena memang sudah sesuai riset mereka, online itu tuh nggak bakalan kalah rame. Dan ya gue sih cuma bisa bilang ke Poco ya, siap-siap aja sih buat next gen-nya gitu ya, generasi selanjutnya. Karena masalah terbesar Poco itu bukan sama kompetitornya sekarang, tapi gimana nih sama next gen-nya si handphone ini. Ya, menurut kalian gimana sama Poco X5 Pro-nya ini? Sama-sama worth it nggak nih kayak Poco F5-nya? Kurangnya sejuta buat dapetin ini gimana? Coba komen aja di bawah. Dan kalau kalian mau beli handphonenya, cek link deskripsi aja. Gue udah taruh toko terpercaya. Jadi kalau lo mau beli online gak usah ragu lagi. Oke? Cuma satu nih yang gue takut. Gue takut si Xiaomi malah iri ke saudaranya sendiri. Iya gak sih? Jadi gimana nih antara Xiaomi ya? Oke, mungkin tadi pembahasan gue dari Poco X5 Pro. Tolong bantu juga share video ini ke teman-teman kalian lagi butuh handphone baru di sekitaran 3 juta dan 4 juta awal. Jangan lupa kasih pendapatnya di kolom komentar sama like video ini kalau kalian suka. Dan follow semua sosial media kita di Instagram, TikTok, Facebook, dan Discord. Semuanya itu ada di deskripsi. Dan terakhir sampai jumpa di video nyantai selanjutnya. Bye-bye.